Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Alfi selaku pembicara pertama tim pro bersama rekan saya Dia Oriata selaku pembicara kedua dan Irfan Naufal selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, data pribadi adalah pintu masuk terhadap kontrol sosial, politik, bahkan ekonomi. Maka dapat kita tarik logika sederhana bahwa kegagalan negara menjamin data pribadi sama artinya dengan membiarkan warganya terekspos pada bentuk kolonialisme digital. Oleh karena itu, kami tim pro berdiri tegak meyakini bahwa perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Dewan juri yang terhormat, kesetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini dilandasi oleh 3 poin argumentasi utama. Yang pertama, secara filosofis dan konseptual, hak konstitusional adalah hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945 sebagai turunan dari prinsip hak asasi manusia yang bersifat kodrati. Sedangkan data pribadi tidak hanya terbatas pada nama, alamat, atau nomor induk, tetapi meluas pada jejak digital, preferensi belanja, hingga biometrik yang terekam melalui perangkat canggih. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, martabat manusia tidak boleh direduksi menjadi komoditas algoritmik karena hak atas privasi adalah bagian dari hak kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Kemudian yang kedua, secara yuridis. Dewan juri yang terhormat pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Landasan ini diperkuat dengan hadirnya UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang secara tegas mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, pengakuan konstitusional dan pengaturan undang-undang telah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bukanlah opsi kebijakan, melainkan keharusan konstitusional yang harus dijaga dalam setiap denyut perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, apabila kita memandang realitasnya, mengapa urgensi perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai hak konstitusional? Hal ini karena dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, pelanggaran data pribadi dapat memicu diskriminasi, penipuan, hingga peretasan finansial yang mengancam keamanan keluarga. Maka dalam konteks mosi ini, data pribadi adalah cermin identitas, dan identitas adalah fondasi keadilan sosial. Dengan kata lain, di tengah derasnya arus disrupsi digital, menempatkan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional adalah langkah rasional untuk menjamin kedaulatan warga negara dalam ruang digital. Sebagaimana ada gium hukum menyatakan, salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka dalam konteks era digital, keselamatan data rakyat harus menjadi prioritas utama. Kami bangga menjadi tim pro. Pasal 1 ayat 3 Konstitusi sebagaimana hukum yang tertinggi, The Supremacy of Law menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan, dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara, yaitu hak konstitusional. Profesor Jimli Asidik membagi hak-hak konstitusional tersebut menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, hak atau ketentuan sipil, hak polek sosbud, politik ekonomi sosial dan budaya, hak-hak khusus dan hak atas pembangunan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Perlindungan data pribadi atau PDP adalah salah satu HAM yang dijamin dalam konstitusi. Maka, premis yang kami bawa di sini adalah bahwa PDP adalah hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara bersama dengan payung perlindungan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP atau UU PDP. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, sebagai pihak pro kami memiliki beberapa kekhawatiran atau urgensi mengapa PDP harus menjadi hak konstitusional warga negara dalam konteks Indonesia melalui kacamata yuridis. Yang pertama, konstitusi sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Konsep negara hukum yang dianut dalam konstitusi adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welfare state, yaitu hierarki tatanan norma berpuncak pada konstitusi. Hukum dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Dengan adanya status hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, aturan teknis seperti Undang-Undang PDP memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat. Kemudian reasoning yang kedua, citra atau diplomasi Indonesia di kancah internasional. Bahkan, dalam teori ilmu negara menggagas bagaimana suatu negara perlu juga memperhatikan tidak hanya sisi internalnya saja sebagai negara yang utuh. Akan tetapi, bagaimana suatu negara juga harus memperhatikan citranya di mata negara lain atau dalam kancah internasional. International Conference Office Bangkok tahun 1965 setidaknya menjelaskan bagaimana negara yang demokrasi itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, supremacy of law, yang kedua, equality before the law, yang ketiga, constitutional guarantee of human rights. Kemudian ada juga UDHR pasal 12, ada ICCPR pasal 17, ICHR pasal 8 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang tidak dapat diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi.
keluarga, rumah tangga, surat menyurat, serta pelindungan terhadap pelanggaran peromatan dan nama baik dengan hak atas perlindungan hukum dari gangguan atau pelanggaran serupa. Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdaulat sebetulnya sudah memanfaatkan PDP sebagai hak konstitusional untuk meningkatkan diplomasi citra kepedulian akan HAM di kancah internasional bersamaan dengan legitimasi warga negaranya pula. Kemudian reasoning yang ketiga, bentuk sanksi atau akibat hukum yang kurang efektif dan efisien dalam menangani kasus PDP. Dewan Jurang Terhormat, satu square yang empirik akan dijelaskan lebih detail oleh rekan pembicara tiga kami. Bahwasannya, perlu kita sadari, akibat hukum dari pelanggaran PDP itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif di pasal 57 UU PDP dan sanksi pidana di pasal 67 sampai dengan pasal 73 UU PDP. Indonesia perlu alternatif langkah represif baru, di mana MK sebagai guardian of the constitution juga turut berperan dalam menangani kasus PDP sebagai suatu kerugian hak konstitusional warga negaranya. Peluang terjaganya PDP warga negara dapat meningkat melalui demokrasi kolaboratif di antara ketiga alternatif ini. Reasoning yang keempat, posisi hak PDP sebagai hak konstitusional. Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa salah satu ciri hak konstitusional adalah bagaimana perlindungan yang diberikan oleh konstitusi adalah perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain. Jadi tingkat prioritasnya jauh lebih urgent karena ia berada langsung di bawah tanggung jawab negara. Masuk ke reasoning yang terakhir, kekhawatiran mengenai disharmoni peraturan perundang-undangan. Struktur ketatanegaraan PDP sebagai hak konstitusional justru dapat menjawab kekhawatiran pihak kontra mengenai peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan disharmonis. Sama halnya seperti tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan itu dilindungi oleh KUHP. Dengan status quo yang sekarang, justru pembunuhan menjadi tindak pidana yang lebih diprioritaskan karena hak hidup adalah HAM atau hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dewan Juri yang terhormat, sesuai kata rekan saya tadi bahwa memang faktanya negara sudah memberikan sebuah kepastian dalam UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP. Namun realitanya ada banyak sekali kasus di mana data pribadi gagal dilindungi meskipun sudah ada payung hukum. Dalam jangka waktu 1 tahun, banyak sekali data-data pribadi yang gagal dilindungi. Contohnya kasus banyak 6 juta data NPWP dilaporkan diretas dan diperjualbelikan di situs gelap seharga 150 juta. Kemudian kasus di mana Pusat Data Nasional Sementara Surabaya diserang ransomware yang mana juga mengganggu sistem di banyak instansi. Dari berbagai kasus yang ada, memang bahwa cita-cita guna menegakkan perlindungan data pribadi masih belum dicapai dan memiliki banyak jalan terjal. Jika berkaca pada teori Lawrence Friedman yang mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum. Pertama adalah struktur hukum, dan yang kedua substansi hukum, dan yang ketiga budaya hukum. Dari teori ini dan disambungkan dengan bukti empiris yang ada, maka sebenarnya substansi hukum sudah bisa dipenuhi. Namun sangat disayangkan sekali budaya hukum dan struktur hukum belum cukup memadai, sehingga penegakan hukum masih terhambat. Dalam aspek budaya hukum misalnya, kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadinya masih sangat lemah, terutama pada masyarakat dengan jenjang tempuh pendidikan rendah ataupun pada masyarakat golongan tua. Banyak sekali kasus misalnya pembobolan ATM, pembajakan akun aplikasi, dan lain-lain karena kurangnya kesadaran menjaga privasi data pribadi. Kemudian dalam aspek struktur hukum, di mana dalam hal ini penegak hukum dan stakeholder yang diberi kepercayaan untuk menjamin keamanan data pribadi masih belum optimal dalam menjamin keamanan data pribadi. Terbukti dengan banyaknya kasus pencurian data pribadi. Dari landasan filosofis, yuridis, empiris dengan penyampaian yang logis, maka kami dengan penuh rasa bangga menawarkan solusi dalam 3 tingkatan, yakni tingkat bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Tingkat bawah yakni dari akar rumput, tingkatkan kesadaran di masyarakat untuk peduli dalam melindungi data pribadi mereka, seperti selalu mengingat dan tidak menyebarkan PIN ATM, tidak men-share KK di kalangan luas, selalu mengingat password akun, dan lain-lain. Kedua, tingkat menengah yakni pihak swasta. Seperti yang kita tahu bahwa pihak swasta seperti bank, perusahaan telekomunikasi, dan lain-lain adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh negara sebagai bagian dalam perlindungan data pribadi. Maka dari hal tersebut, pihak swasta harus memperketat keamanan sumber daya yang mereka punya, seperti SDM yang memadai, perangkat keamanan yang berakhir, dan lain-lain. Kemudian tingkat atas, di mana pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga negara seperti Komdigi, Badan Siber dan Sandi Nasional, OJK, dan lain-lain sudah sepatutnya mampu menjaga elemen yang mampu menjaga data-data rakyatnya melalui berbagai kebijakan teknis, koordinasi antar stakeholder,
standar dan perlindungan data yang ketat. Kami yakin ketika 3 tingkat solusi ini, maka cita-cita perlindungan data pribadi menjadi tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.